Dalam masyarakat modern yang diklaim semakin maju, satu hal tetap bertahan sebagai pilar laten, eksploitasi nafsu seksual sebagai komoditas. Di balik layar iklan, media sosial, industri hiburan, hingga dunia kerja, ada satu benang merah yang tak bisa diabaikan, seksualitas, khususnya milik perempuan, dijual untuk menarik perhatian, mendulang uang, dan memanipulasi opini publik. Ketika nafsu dijadikan komoditas, yang paling sering menjadi objek sekaligus korban adalah perempuan. Video ini akan membahas bagaimana eksploitasi nafsu seksual telah menjadi komoditas global, bagaimana perempuan dirugikan dalam proses ini, serta dampak sosial, psikologis, dan struktural yang timbul. Fokus utamanya bukan hanya pada industri seks semata, melainkan bagaimana seluruh spektrum sosial berkontribusi dalam menjadikan tubuh perempuan sebagai ladang kapitalisme. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Platform digital seperti Instagram, TikTok, dan OnlyFans mengaburkan batas antara ekspresi pribadi dan eksploitasi seksual. Banyak perempuan yang mencoba memberdayakan diri melalui penampilan dan tubuh mereka di media sosial. Namun, pada saat yang sama, algoritma media sosial didesain untuk mengutamakan konten yang memicu respon emosional dan seksual. Ketika tubuh perempuan dimodifikasi, yang dihargai bukan lagi ide, kepribadian, atau keterampilan mereka, melainkan seberapa menarik mereka di mata algoritma dan audiens. Ini menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Perempuan merasa harus selalu tampil sempurna, sensual, dan diinginkan agar tetap relevan. Parahnya, popularitas seringkali berbanding lurus dengan tingkat eksploitasi. Banyak konten viral yang mengandalkan tarian sensual, pakaian minim, atau gerakan tubuh yang provokatif. Pilihan ini seringkali bukan karena keinginan murni, melainkan karena tuntutan pasar dan algoritma. Dalam ekosistem seperti ini, perempuan didorong untuk mengeksploitasi diri sendiri demi perhatian dan pengakuan. Film, musik, dan acara televisi turut menjadi agen eksploitasi seksual perempuan. Video musik sering menggambarkan perempuan sebagai aksesoris erotis yang mengelilingi laki-laki berkuasa. Film-film populer kerap menempatkan tubuh perempuan sebagai elemen estetika, bukan karakter dengan agensi. Perempuan menjadi objek fantasi, bukan subjek cerita. Lebih parah lagi, industri hiburan tidak hanya menampilkan eksploitasi, tetapi juga menormalkannya. Penonton terbiasa melihat perempuan diperlakukan sebagai objek. Akibatnya, masyarakat menjadi tumpul terhadap isu objektifikasi dan bahkan menyalahkan perempuan yang tampil terlalu seksi, tanpa menyadari bahwa sistem sosial dan ekonomi memaksa mereka untuk tampil demikian agar bisa bertahan. Komodifikasi nafsu tidak hanya berdampak pada citra perempuan, tetapi juga memperbesar risiko kekerasan seksual. Ketika masyarakat terbiasa melihat perempuan sebagai objek, empati terhadap mereka berkurang. Laki-laki merasa berhak atas tubuh perempuan, dan ini mendorong terjadinya pelecehan di jalanan, di tempat kerja, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Institusi pun kerap gagal memberikan perlindungan. Banyak korban pelecehan yang justru disalahkan karena cara berpakaian atau perilaku mereka. Proses hukum sering memihak pada pelaku, terlebih jika pelaku adalah orang berpengaruh. Ini memperkuat pesan bahwa tubuh perempuan memang bisa dijadikan objek konsumsi tanpa konsekuensi serius. Komodifikasi nafsu juga berkontribusi pada normalisasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketika tubuh perempuan dilihat sebagai barang konsumsi, maka pelecehan, eksploitasi, hingga kekerasan seksual dianggap sebagai resiko bawaan. Inilah yang melahirkan budaya menyalahkan korban, victim blaming. Perempuan yang mengalami kekerasan seringkali disalahkan karena dianggap mengundang. Kalimat seperti, pasti karena bajunya terbuka, atau kenapa upload video seksi, mencerminkan bahwa masyarakat melihat tubuh perempuan bukan sebagai miliknya sendiri, tapi sebagai milik publik yang bisa diakses siapa saja. Dalam struktur ini, laki-laki yang mengonsumsi dianggap wajar, sedangkan perempuan yang ditampilkan dianggap salah jika menjadi korban. Kekerasan digital juga berkembang seiring dengan komodifikasi nafsu. Fenomena seperti revenge porn, deepfake porn,
hingga doxing menjadi bukti bahwa tubuh perempuan bukan hanya dijadikan objek di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Dalam banyak kasus, hukum tidak mampu memberikan perlindungan memadai, karena sistem hukum sendiri masih bias gender. Dampak dari komodifikasi nafsu terhadap perempuan tidak hanya bersifat ekonomi atau fisik, tapi juga psikologis. Banyak perempuan mengalami gangguan citra tubuh body dysmorphia karena merasa harus terus-menerus memenuhi standar kecantikan yang dibentuk oleh industri. Mereka merasa tidak cukup menarik, tidak cukup langsing, tidak cukup seksi sesuai pasar. Tekanan ini menciptakan stres kronis, kecemasan, hingga depresi. Di sisi sosial, perempuan yang terlalu seksi dicap negatif, sementara yang tidak mengikuti arus dianggap kuno atau membosankan. Mereka kehilangan ruang aman untuk menjadi dirinya sendiri. Bahkan dalam komunitas feminis, perdebatan tentang komodifikasi tubuh seringkali terpecah antara dua kutub ekstrim, antara yang melihatnya sebagai bentuk pemberdayaan, dan yang melihatnya sebagai bentuk perbudakan modern. Padahal, realitas perempuan tidak bisa disamaratakan. Yang pasti, sistem yang membuat perempuan merasa harus menjual citra tubuhnya agar diterima, dihargai, atau sekadar bertahan hidup adalah sistem yang gagal melindungi martabat manusia. Ketika nafsu dijadikan komoditas, yang terjadi bukanlah kebebasan, tapi eksploitasi. Perempuan menjadi korban utama dalam sistem ini, bukan karena mereka lemah, tapi karena sistem sosial dan ekonomi lebih sering memihak kekuasaan laki-laki dan logika pasar. Objektifikasi, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, hingga tekanan psikologis hanyalah sebagian dari kerugian yang mereka alami. Maka, perjuangan untuk kesetaraan gender tak bisa dilepaskan dari kritik terhadap kapitalisasi nafsu. Ini bukan soal moralitas semata, tapi tentang keadilan. Saat tubuh perempuan berhenti dijadikan komoditas, saat itulah kita bisa mulai bicara tentang kebebasan yang sejati, bukan yang dijual dalam kemasan palsu. Oke guys, itu dia video kita kali ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka, tulis komentar di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe juga biar kita makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.